Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin suatu hal yang jarang aku ngomongin dan ya, ini tentang football atau tentang sepak bola. Dan ya, aku jarang ngomongin football atau sepak bola di videoku. Dan ya, spoiler alert, sebetulnya yang aku bahas kali ini bukan tentang bolanya. Jadi tentang sepak bola tapi bukan tentang bolanya. Oke, check it out. Nah, pertama aku mau ngomongin bahwa ya sekarang saat ini ratusan juta orang sedang menonton atau memperhatikan atau mengikuti atau lagi mantengin Euro Cup 2024 dan juga Copa America 2024. Aku yakin itu ratusan juta, bukan hanya puluhan juta. Menurutku ya. Karena euforianya kan gede banget ini. Masif banget, luas banget. Dan ya, buat aku pribadi, terakhir kali aku nonton Euro Cup itu waktu aku lagi studi lanjut di Amsterdam, di Belanda, di Eropa. Dan aku sendiri agak surprise aja gitu, gak tau dengan kalian ya, tapi aku agak surprise kayak, wih buset udah Euro Cup 2024 aja gitu. Jadi gak tahu ya kok cepet banget waktu berlalu ya. Apakah ini ciri-ciri usia segini? Nah, tapi hal yang mau aku bahas, nah intinya dari video ini adalah aku mau ngomongin terkait marketing sebetulnya sih. Marketing, ya semua lah, marketing, promotion, advertising, branding dan sebagainya. Jadi buat kalian yang nonton Euro Cup 2024 dan Copa America 2024 dan sebelumnya ya juga yang edisi sebelumnya juga Euro Cup sebelumnya atau Copa America sebelumnya, aku bisa bilang bahwa, dan kalian juga pasti sadar juga lah kalian pastinya bagi yang nonton, banyak banget brand-brand dari perusahaan-perusahaan yang dari Tiongkok, Beijing, China, itu banyak banget. Brandnya banyak, iklannya banyak, perusahaannya banyak yang ngiklan, advertising, promosi di Euro Cup 2024 dan juga Copa America 2024. Dan ya, ini bukan hal yang mengherankan, tapi ya lebih menjadi sinyal lagi untuk menunjukkan lebih lagi bahwa ya ekonomi mereka lagi berkembang ya, dan ekonomi mereka lagi kuat-kuatnya ya kan, berkembang kuat dan cepat gitu kan. Dan ya bagi beberapa mungkin banyak yang bilang gitu bahwa ya kemajuan atau apa ya, perkembangan dari perusahaan-perusahaan dari China itu banyak disupport atau didukung atau dibantu, difasilitasi, dimediasi apalah gitu oleh pemerintahnya karena adanya ambisi global. Bagi aku sendiri sih sebetulnya nggak masalah-masalah amat. Kenapa aku nggak bilang? Kenapa bagiku aku bilang aku nggak masalah-masalah amat? Karena ya bagus kan. Artinya ya pemerintahnya peduli sama perusahaan swastanya dan mereka mensupport, mendukung gitu. Bagiku sih ya apa yang salah gitu kan? Jadi pertanyaan apa yang salah? Tapi memang kalau kita di sisi yang lain, kalau kita di sisi negara pesaing atau negara lawan, misalnya kalau di Amerika atau di Eropa, ya pasti itu hal yang tidak mengenakan kan itu. Karena nggak semua perusahaan di Eropa itu disupport habis-habisan oleh pemerintahnya, nggak semua. Ada yang support habis-habisan, ada, tapi nggak semua. Di Amerika juga gitu, nggak semua perusahaan itu disupport habis-habisan oleh pemerintahnya. Ada yang beberapa, ya ada, tapi nggak semua. Dan mungkin itu karena di Amerika dan di Eropa itu apa ya, pemerintah dan swasta itu kayak terpisah banget gitu loh. Jadi swasta ya kami swasta jangan ganggu, lalu pemerintah juga ya udah kalian nggak kami ganggu, tapi ya kami nggak larang-larang, tapi ya kami nggak dukung-dukung yang gimana juga gitu. Nah, ya kan, jadi ya itu dari perspektif Amerika atau dari perspektif Uni Eropa gitu. Jadi bagi mereka dukungan yang masif, intensif, ekstensif dari pemerintah Beijing ke perusahaan-perusahaan Tiongkok itu bagi mereka agak salah mungkin, atau agak nggak adil. Tapi bagiku ya gimana ya, ya kalau memang gitu ya udah, Amerika Serikat dan Uni Eropa ya pemerintahnya ya support lah, ya dukung lah, ya bantulah perusahaan-perusahaaan mereka yang butuh bantuan atau butuh dukungan kan gitu, secara masif, secara banyak-banyakan, besar-besaran gitu kan. Bagiku ya kan gitu. Dan ya mungkin untuk Indonesia juga gitu kan ya
dia dibantu juga lah, didukung juga lah, lebih masif lagi, lebih luas lagi, lebih banyak lagi UMKM lokal kan gitu. Nah, tapi masuk ke intinya gitu. Tadi aku bilang aku mau ngomongin terkait marketing. Ya, aku ngomongin terkait marketing. Ya, aku ngomongin terkait pemasaran. Jadi sebetulnya penempatan iklan dari brand-brand Tiongkok itu, dari perusahaan-perusahaan Beijing, China, Tiongkok itu ke Euro 2024, Euro Cup 2024, ini sebetulnya strategic marketing. Ini sebetulnya marketing yang strategis. Ini pemasaran yang levelnya ini strateginya itu strategis banget gitu. Kenapa? Karena satu logo aja, satu gambar, satu tulisan nama itu mungkin bisa dilihat oleh puluhan juta orang, ratusan juta orang. Di stadionnya aja itu bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di stadionnya aja, atau di sekitaran stadion. Apalagi yang di lewat layar kaca gitu, lewat HP atau lewat laptop atau lewat komputer atau lewat mana lah, atau orang-orang nobar gitu kan. Jadi satu layar besar gitu, orang nobar ada 100 orang, ya udah 100 orang melihat brand itu gitu, mengenal brand itu gitu. Apakah yang sudah kenal jadi makin kenal, atau yang belum kenal jadi agak kenal, whatever gitu. Itu kan ya promosi juga, iklan juga, advertising juga, branding juga, iya kan gitu. Nah, tapi terkait Euro gitu ya, Euro Cup, yang enggak tahu deh gimana menurut kalian, tapi menurutku sih di Euro Cup 2024 dibandingkan Copa America 2024 sangat-sangat lebih masif iklannya brand-brand dari Tiongkok, Beijing itu di Euro Cup 2024. Jadi di Euro Cup-nya, di Eropanya. Dan menurutku ini gak tahu ya, tapi beberapa minggu ini, beberapa bulan ini juga kelihatan banget bahwa Tiongkok, Beijing ini lagi shifting, lagi fokus on European Union, lagi pivot to European Union, lagi shifting to European Union. Jadi mereka lagi ganti fokus atau pindah fokus ke Uni Eropa atau ke benua Eropa. Dan ya nggak mengherankan karena memang Amerika Serikat lagi ngeselin aja gitu kan terhadap Tiongkok, Beijing gitu kan. Karena ya Amerika Serikat, USA lagi ngeselin aja gitu secara perang dagang, trade warsnya, tarif warsnya, perang tarifnya dengan Tiongkok, Beijing. Jadi mungkin mereka lagi cari cara gimana gitu. Kalau Amerika Serikat agak sulit diajak berkompromi, ya kita coba masuk ke pasar Eropa atau ke pasar Uni Eropa. Ya mungkin mereka akan lebih halus lah, lebih santai mainnya. Yang menurutku sih enggak juga gitu. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang kena denda sama Eropa, kena denda sama Uni Eropa, itu banyak sekali. Jadi kalau aku boleh ngomong ya terkait tarif, atau kalau mau ngomongin tarif, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, jangan main-main sama Uni Eropa. Kalau ada yang bilang Amerika Serikat tuh udah ganas dalam perang tarif dan perang dagangnya, perang peraturan regulasinya, perang tarif, perang dagang, perang regulasi dengan Uni Eropa akan jauh lebih sadis, akan jauh lebih ganas menurutku. Karena ya Uni Eropa itu di dalam itu sistemnya itu udah lebih terintegrasi, lebih lebih mereka gitu, kalau Amerika Serikat tuh dia masih agak terkait rules tuh masih agak lebih santuy ya, lebih santai. Tapi Uni Eropa tuh lebih strict, lebih ketat kalau ngomongin peraturan. Jadi ya menurut gue sih Tiongkok, Beijing, perusahaan-perusahaannya, brand-brandnya harus usaha effort lebih keras kalau mereka pengen menjadikan pasar Uni Eropa sebagai substitusi atau alternatif bagi atau terhadap Amerika Serikat yang mungkin bagi mereka lagi ngeselin. Well, itu sekian dari aku. Gimana menurut kalian? Silahkan buat di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.